Oke teman-teman, balik lagi ke channel ini dan Genshin Impact lagi teman-teman. Di episode kali ini kita akan lanjutin petualang kita di game Genshin Impact ini. Tapi buat teman-teman yang belum like, share, dan subscribe channel ini, tolong di subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Oke teman-teman, jadi di depan kita sudah ada Dedek Chongyun ya teman-teman ya, seorang karakter bintang 4 bervision cryo berelemen es ya teman-teman, bersenjatakan Claymore yang lagi makan es krim di tempat paling dingin di Genshin Impact di Dragon Spine. Dan itu artinya teman-teman, this is the moment of truth. Waktunya kita, aduh sumpah, pelataran bangau putih teman-teman. Waktunya kita ngegacha Ayaka teman-teman ya, karakter bintang 5 bervision cryo bersenjatakan sword teman-teman. Aduh, gacha nggak temen ya, gacha nggak ya? Aduh, hari-hari gacha, hari-hari nabung, hari-hari primogen, hari-hari menangis ya teman. Oke, tapi sebelum kita bermain atau bergacaria dengan seorang Kamisato Ayaka, kita langsung saja ke coba karakter dulu teman-teman, biar kita lebih mengenal karakter dari Inazuma ini. Saya sudah coba karakter Ningguang udah, Chongyun sudah biasa, Yanfei sudah, dan saatnya kita ke Frost Flag Heron, dimana kita akan mencoba karakter Kamisato Ayaka ini, yang hadiahnya adalah Primogem dan Sakura Bloom. Kayaknya ini adalah sebuah bunga baru ya untuk meningkatkan karakternya si Ayaka. Jadi kita langsung coba saja teman-teman. Udah nggak sabar dengan Kamisato Ayaka ini teman-teman ya. Apakah dia akan GG parah pokoknya bingung nih. Apakah dia akan flop ya kayak kecing ya, kita who knows. Oke, ini perkenalan karakter teman-teman. Kamisato Ayaka. Elemental skill milik Kamisato Ayaka dapat mementalkan musuh di sekitarnya, mengakibatkan cryo damage area ya. Ayaka akan bersembunyi dalam es saat menggunakan Kamisato Art Senho ya. Jadi Kamisato Art Senho ini adalah dashnya ya teman-teman. Jadi dia mirip kayak si Mona ya. Ketika dia lari, dia berubah menjadi elemen es gitu, atau elemen cryo, di mana bergerak dengan kecepatan tinggi dalam bentuk arus. Saat muncul kembali pada akhir efek Senho, Ayaka akan menyebabkan efek elemen cryo pada musuh ya. Jadi dia langsung ketika muncul itu push gitu ya, langsung cryo, musuh langsung bisa beku kalau dia wet ya, dan mendapatkan cryo infusion untuk sementara. Jadi ketika dia muncul, pedangnya itu bukan lagi memberikan physical damage teman-teman, tetapi memberikan cryo damage karena ada cryo infusion ya dari Kamisato Art Senho itu. Lalu saat melancarkan elemental burst atau ultinya, Kamisato Ayaka akan menciptakan Frost Flag Sekinoto ya, yang bertahan lama dan akan mengakibatkan cryo damage ya, lagi-lagi cryo damage pada musuh yang menyentuhnya ya. Untuk memudahkan karakter melancarkan elemental burst nih, stage trial akan memberikan elemental orb tambahan. Tipu-tipu ya teman-teman ya, tipu-tipu ya. Tolong dicatat ya teman-teman. Untuk memudahkan karakter melancarkan burst atau ulti, stage trial ini akan memberikan elemental orb tambahan ya teman-teman. Tipu-tipu nih, tipu-tipu dunia tipu-tipu. Oke, langsung saja. Dan ini dia Kamisato Ayaka teman-teman. Waduh gila, seorang putri dari klan Kamisato, sangat elegan ya teman-teman. Aduh, waifuable banget ya, putih biru gitu ya. Wah, Noel lewat. Enggak, kayaknya masih tetap Noel deh. Bajunya, nih. Itu dia. Oke, itu dia kipas yang diberikan oleh Toma. Kipas legend ya. Outfitnya kayak samurai gitulah ya. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu. Ini dia. Anjir, keren banget sumpah. Nih. Itu saya ngedes teman-teman. Dan itu adalah Kamisato handphone. Waduh, GG parah. Anjir, keren sumpah.
Anjir, 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 anjir. Wah, oh, aduh, elemen langsung cryo attack. Aduh, parah, parah, parah. Kita coba ya, kita coba. Lihat dulu deh, biar nggak bingung. Oke, ini adalah seorang kami satu Hayaka. Kita dipinjemin miHoYo level 80 ya teman-teman ya. Level 80, max HP-nya tinggi juga 19.000. Attack-nya 1864. Defense-nya 824. Elemental Mastery-nya tinggi 100, lumayan lah ya, 105. Stamina-nya 200. Dengan rinciannya adalah sebagai berikut, dimana crit rate-nya oke, ulala. Golden ratio teman-teman 57,1%. Critical damage-nya 161 kecil. Jadi teman-teman, untuk Ayaka ini ketika dia di essence itu yang naik seperti kecing ya, critical damage. Jadi ketika kita punya Ayaka, kita nggak perlu bingung lagi gimana caranya meningkatkan critical damage ya teman-teman, karena critical damage itu langsung kita dapatkan asennya ketika asennya gitu ya teman-teman ya. Energi recharge-nya lumayan 135%. Wah, ini ada pyro damage bonus. Ini dari apa nih? Kayaknya dari pedang ya, Miss Splitternya itu ya, dia meningkatkan damage bonus. Cryo damage bonusnya 81,6. Otomatis ini di artefaknya, dia di gobletnya itu atau di chunkernya itu pasti cryo damage. Di kepalanya ini kemungkinannya, kepalanya itu dia pasti pakai crit rate ya, karena ini kan di partinya tidak ada adanya Barbara sama si Xiangling, tidak ada cryo lagi. Jadi otomatis untuk rinciannya itu di kepala dia pasti pakai crit rate. Ini sebenarnya critical damage-nya itu bisa 200% plus ya. Kalau di kepalanya dipasangi critical damage, tetapi dia mencari di sini, dia mencari golden ratio di mana critical rate-nya itu biar lebih cepat, kritikalnya lebih sering keluar ya. Jadi critical rate-nya 57,1%. Untuk senjatanya sendiri tentu saja Miss Splitter Reforce ya teman-teman, di mana base attack-nya 590 dan substat-nya critical damage. Jadi bisa teman-teman bayangin ya, ini karakter itu ketika di ascend itu udah critical damage yang naik, terus ditambah lagi pedangnya itu critical damage. Jadi otomatis kita nggak perlu bingung ketika meningkatkan critical damage dari Ayaka, karena semuanya sudah mensupport dari critical damage itu sendiri. Dimana efek dari Miss Splitter Reforce ini adalah Miss Splitter Edge. Dia mendapatkan 12% elemental damage bonus untuk setiap elemen dan mendapatkan ini 12% itu dari itu yang menyebabkan semua elemental damage bonusnya naik ya, 12% untuk setiap elemen pada level 1, 2, 3. Misalnya Emblem memberikan 8, 16, 28 elemen. Ada stacknya elemental damage bonus untuk setiap elemen karakter tersebut. Saat normal attack mengakibatkan elemental, berarti tentu kita harus ngedash dulu, Senho dulu, baru tak kan cryo infusion. Kita normal attack itu elemental bertahan 5 detik saat elemental burst. Selain itu karakter juga akan mendapatkan energi kurang ya, jadi dia memang lebih ke elemental attack ya, critical damage lagi gigi parah. Untuk artefaknya itu ya pasti Blizzard Strayer ya, 4 set langsung, dimana dia nambah critical rate ketika efek musuh terkena efek cryo. Frozen nambah lagi 20%, jadi bisa nambah 40%. Lu bayangin ini critical rate-nya ya teman-temannya itu udah 57,1%. Kalau dia bisa nge-frozen musuh itu berarti 97,1%. Artinya setiap pukulannya itu pasti critical. GG parah teman-teman. Jadi tergantung teman-teman mau di kepalanya itu, di artefak kepalanya itu mau crit rate atau crit damage. Kalau crit damage otomatis bisa lebih besar, tapi crit rate-nya bisa digunakan terpicu dari Blizzard-nya ini ya, Strayer-nya ini ketika frozen tuh nambah lah ya. Untuk Constellation, tetapi sebelum kita ngomong tentang Constellation, kita akan ngomong tentang talenta ya teman-teman. Dimana talenta ini berbeda dengan karakter yang lain. Dia ada 1, 2, 3, 4. Kalau yang lain kan 3. Dimana kami satu Art Kabuki adalah sebuah normal attack-nya melancarkan maksimal 5 tebasan. Charge attack-nya mengonsumsi sejumlah stamina untuk mengarahkan rentetan tebasan. Ini stat-nya 78,2, 83,2,
Ini di level 8 ya, di 8818 ya teman-teman ya. Oke, dan ini adalah skillnya, elemental skillnya. Kami satu art Hyoka. Hyoka, ya itu ya sebutannya susah. Mihoyo, aduh Mihoyo. Di mana dia akan memanggil, Ayaka akan memanggil dan menerbangkan bunga es ke arah musuh di sekitar untuk mengakibatkan cryo damage area, langsung musuhnya kan ternaik gitu ya. Dimana ini level 8 damage skillnya 383% lumayan. Cooldownnya lumayan lama, 10 detik ya teman-teman. Oke, cooldownnya lumayan lama, 10 detik. Oke, kita harus punya sesuatu untuk menutup atau memotong cooldown yang 10 detik. Cukup lama lah ya untuk sebuah elemental skill. Dan yang selanjutnya adalah kami satu art Senho, dimana ini ada dashnya tadi ya teman-teman. Jadi ini kita coba lihat saja. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ulala, cantik. Normal attack-nya ya. Sadis. Samurai banget teman-teman. Sadis. Asik ya. Bisa gak sih gedein terus dia attack gitu. Sadis. Sakitnya. Ini charge-nya ya teman-teman, charge stack-nya ya. Wah, GG gak gerak gitu. Cepet banget sih. Aduh, mantep. Asik banget. Lagi asik banget. Lagi asik banget. Dan ini ada Senho ya teman-teman ya. Wah gila. Langsung cryo. Langsung. Pedangnya jadi putih ya teman-teman ya. Bukan physical damage lagi teman-teman. Jadi cryo. Nah anjir. Habis stamina. Oke, itu untuk Senho-nya, dan ini untuk elemental skill-nya teman-teman ya. Yep. Nah, itu dia. Cryo damage area, langsung naikkan musuh ya ke udara dengan ya nggak bisa ditahan, nggak bisa di-charge langsung ya, 10 detik lumayan lah ya. Oke, kita kembali ke talentanya. Kami satu art Senho, dimana Ayaka mengkonsumsi energi untuk melakukan dash ya, bersembunyi di balik es. Dalam status Senho, Ayaka akan bergerak dengan kecepatan tinggi di atas permukaan air. Jadi Ayaka ini bisa kita buat nyebrang sungai gitu yang panjang. Biasanya kita pakai kayak bridge ya, tapi wah cukup ngedes selesai ya, sama kayak Mona lah ya. Saat Ayaka muncul kembali, efek berikut akan berlaku, melepaskan energi dingin ya yang memberikan efek cryo. Jadi kalau musuh ada kena efek wet pasti langsung beku. Energi dingin jadi cryo infusion ya untuk stat skillnya ini. Staminanya 10 poin, lumayan juga. Konsumsi staminanya, aktivasinya 10 poin. Konsumsi staminanya itu 15 per detik. Durasi infusionnya 5 detik ya teman-teman. Lumayan lah ya 5 detik cryo damage ya. Dan ini adalah untuk ultinya kami satu art Sometsu ya, dimana Ayaka akan memanggil es dengan ketenangan tanpa celah. Mantap ya. Lalu melepaskan Frost Flake Sekinoto yang terus bergerak maju ya. Jadi Oke, Frost Flake Sekinoto terus-menerus menebas musuh yang disentuhnya dengan angin dingin setajam pisau dan mengakibatkan cryo damage. Persis mungkin seperti ultinya si Venti ya teman-teman. Tapi kalau Venti kan crowd control ya, bisa narik ya. Tapi ini nggak bisa narik karena dia cryo. Lalu setelah itu terbuka mekar bunga itu dan berakhir dengan mengakibatkan cryo damage. Jadi ada 2 damage ya teman-teman. Pertama initial damage atau skill awalnya, lalu meledak ya, kayak Yula lah mungkin ya. Nah ini kan bener kan, damage tebasannya itu di level 8 180%, untuk damage saat mekar itu 270%. Durasinya 5 detik, jadi dia akan 5 detik ya berputar di situ. Cooldownnya lama cuy, 20 detik. Dan ini menjadi salah satu yang membuat isu terbesar dari seorang Kamisato Ayaka. Energinya teman-teman, konsumsi energinya mahal teman-teman. Ya mahal. Biasanya untuk ulti itu ya 60 lah ya. 60 itu udah lumayan. Ada juga sih 40. Tapi 80 ini lumayan. Artinya ya kita bisa dapetin critical damage dengan mudah dan critical rate ketika kita pakai 2 cryo di party kita dengan resonansi elemen. Dan tapi PR kita satu lagi adalah energi recharge-nya. Bagaimana kita bisa mendapatkan energi recharge yang banyak
buat buat ngisi ultinya ini ya teman-teman. Oke, itu jadi 4 skill yang ada. Kabuki, Hyoka, Senho, dan Kometsu semuanya kami satu art. Dimana ini membuka passive talent ketika di Essence. Panjang banget sumpah Mihoyo ngasih nama. Amatsumi Kunitsumi Sanctification ya. Dimana ini adalah setelah menggunakan kami satu art Hyoka, itu elemental skillnya meningkatkan 30% damage normal dan cat stat kami satu Ayaka. Oke. Setelah kita setelah kita buset setelah kita giniin, nah dia ningkatin langsung normal dan cat stat kita 30%. Asik ya, lumayan lah ya. Lalu selanjutnya pasif keduanya adalah Kanten Senyu Blessing, dimana jika efek Rayo di akhir kami satu art Senho atau ngedashnya itu mengenai musuh, kami satu Ayaka akan mendapatkan efek memulihkan 10 stamina. Jadi kalau kena musuh staminanya ngisi lagi, mendapatkan 18% cryo damage bonus. Jadi sudah sangat dipastikan mainnya pasti cryo damage untuk si Ayaka ini. Kurang cocok kalau main fisikal, karena ketika dia sangat mudah mengeluarkan cryo infusion ya, lama banget. Nah, lalu ketika mengenai musuh dia nambahin 18% cryo damage. Asik ya, 5 detik aja ya. Bisa gini lagi, mungkin cara mainnya mungkin kayak gitu ya. Dan untuk ya ini pasif terakhirnya adalah Fruits of Shinsai. Dia membuat saat crafting senjata ya, bonus lah ya. Oke, kita ngomongin constellationnya. Jadi Ayaka ini worth it GG Gaming di constellation berapa? Kalau kalian Sultan, kalau kalian itu punya banyak duit, bisa menghabiskan 20-50 juta untuk seorang Ayaka C6 otomatis yang terbaik. Oke, kita akan mulai dari C1. Snow Swap Sakura, dimana untuk C1-nya ini adalah saat normal atau charge attack Ayaka mengakibatkan cryo damage pada musuh. Oke, memiliki 50% kemungkinan untuk mengurangi 0,3 detik. Oke, elemental skillnya. Oke, jadi ya teman-teman ya, isu pertama dari elemental skill Ayaka adalah cooldownnya yang lama, 10 detik. Itu lama banget untuk elemental skill ya. Jadi di C1-nya ini akan sangat membantu memotong cooldown elemental skillnya ya. Jadi 0,3 bisa dianukan. Kalau perhitungan saya mungkin bisa kalau kombonya masuk semua setelah Senho itu mungkin bisa motong 3-4 detik lah ya. Dari 10 detiknya lumayan lah ya. Bisa 7-6 detik untuk elemental skill. Jadi C1 ini untuk memotong cooldown dari si elemental skill yang lama itu, cukup lama lah ya. Oke, C2 Blizzard Blade Sekinoto, dimana dia melancarkan saat melancarkan Kamis satu art Sometsu ultinya akan menciptakan langsung 2 Frost Flex Sekinoto tambahan yang lebih kecil. Oke, jadi total 4 mungkin ya. Kalau kalau tanpa C2 berapa sih yang muncul? 1 ya. Berarti kalau C2 ada 3 ya berarti ya. Mungkin loh ya. 2 Frost Flex Sekinoto tambahan yang lebih kecil masing-masing akan mengakibatkan 20%. Oke. Jadi dia akan menambah attack-nya ya. Jadi akan otomatis masing-masing 20, berarti nambah 40% ultinya ya, damage ultinya. Oke, not bad. Oke, kalau Frost Bloom ini nambahin level si ulti. Oke, C4 Ebb and Flow, dimana dia mengurangi. Oke, C4-nya dia mengurangi 30% damage musuh yang terkena serangan Frost Flex Sekinoto dari ultinya. Wow. Ini worth it banget teman-teman C4-nya. Dimana ketika si Ayaka sudah mengeluarkan ulti ya, dan si Frost Flex Sekinoto-nya itu pecah, dia akan mengurangi 30% defense musuh. It means ya, mengurangi 30% damage musuh, defense musuh itu sama saja menambah 30% attack kita. Jadi setelah kita ulti,
itu defense musuh kurang, kita bisa masuk mungkin dengan karakter yang lain. Itu buat damage showcase ya, fix ini untuk C4 buat damage showcase. Itu kita masuk pakai Diluc, mungkin main Melt atau Hutau, itu 30% damage defense-nya musuh turun, itu gila. Mungkin damage bisa 30 juta miliar gitu atau 3 triliun gitu satu hit. Oke, C4 worth it untuk showcase teman-teman. C5 seperti biasa menambahkan level dari elemental skill maksimum 15, dan Dance of Suigetsu adalah C6-nya, dimana C6 inilah setiap 10 detik kami satu Ayaka akan mendapatkan efek Ushuhari Buto ya. Jadi setiap 10 detik dia akan dapat stack itu, efek itu yang meningkatkan damage charge attack Ayaka. Oh lala. Wait. 298%. Ini angka dari mana teman-teman? Kenapa enggak 275,49%? Kenapa harus 21,98%? Kenapa enggak langsung 300% gitu? Artinya 3 kali lipat dari damage aslinya gitu ya. Oke, efek ini akan terhilang 0,5 detik setelah charge attack mengenai musuh, dan perhitungan waktu akan di reset ya. C6-nya ini worth it ya. Karena setiap 10 detik sekali dia akan 3 kali lipat meningkatkan itunya ya tuh. Dia akan 3 kali lipat meningkatkan itunya charge attack-nya ya. Jadi kalau di level 8 itu charge attack-nya adalah 94,2, itu berarti 94 ya, plus lah ya, banyak lah ya. Jadi kalau udah C6 nih mainnya kayak kecing ya, fix. Oke, sakit banget ya. Oke, kita langsung bermain saja dengan si Ayaka ini ya. Oke. Musuhnya apa cuy? Wah, musuhnya water ya, kita lihat ya. Beku langsung cuy. Oke. Wah, langsung kayu ya. Oke. Kita kasih barbaran mungkin ya. Basah. Oh, apa itu? Oh, terbeku cuy. Wih. Naikin lagi cuy. Mana? Wih, asik ya. Kita ulti ya. Wah, asik. 8.000, 11.000, 8.000. Oke, lumayan ya. Oh, dia enggak. Oh, buset. Oh iya. Jangan tertipu karena stage trial ini meningkatkan elemental orb yang didapat ya. Jadi kayak mudah banget ultinya keisi, padahal aslinya susah ya. Oke. One more time lah ya, one more time ya. Kita coba lagi lah. Oke, saya belum terbiasa dengan, biasanya kan orang lari ya, dia kayak gini tuh belum terbiasa. Nah, dia menambah stamina 10. Kita sikat lagi. Asik ya. Jadi dia ketika kita ulti aja, nanti semua enggak. Jadi ketika dia lari tuh enggak kita kasih ulti ini. Nah, dia enggak mubazir gitu, dia masih bisa memberikan sesuatu. By the way, saya sempat compare attack-nya dia dengan kecing ya. Jadi dia attack-nya jauh lebih tinggi dibanding kecing ya. Jadi dia otomatis menjadi pengguna slot tersakit sampai saat ini di Genshin ya. Oh, gila. Fix ini naikinnya kayu ya. Gak usah fisikal, gak usah. Oke, gak usah fisikal, gak usah apa-apa, gak usah aneh-aneh. Kayu damage ya. Oke. Kita keluar dulu. Oke. Wow, this something different ya. Dia beda dengan Mona yang dia nggak ngasih efek wet, nggak ngasih frozen, tapi ini something different ya. Nice ya. Mihoyo bagus buat karakter. Lumayan sakit dan dia cryo ya, infusion ya. Oke, kita ambil dulu. Kita ambil Primogen. Oke teman-teman, saatnya. This is the moment of truth ya teman-teman ya. Kita sudah berada di tempat paling dingin, makan es krim bersama adik Ayaka nih. Gila sih Cong, minum makan es krim di tempat dingin ya.
Kita pakai teori dingin-dingin membeku empuk ya teman-teman ya. Kita siap menggacah. Oke Ayaka, saya nabung buat kamu. Saya tinggalin bannernya Kazuha karena saya lebih ngincar banner. Nah ini pinternya MiHoYo nih, S3 marketingnya MiHoYo. Dia tahu bahwasannya yang pengen Kazuha dikit dia pasang Bennett di situ teman-teman ya. Dia pasang Bennett bintang 4 paling worth it. Jadi orang bakal ngegacha buat Bennett. Dan si Ayaka kalau kita ngomongin bannernya bintang 4-nya kurang worth it ya. Paling yang worth it Chongyun ya. Ningguang kurang lah. Jadi yang saya incar di banner ini, di banner pelataran Bangau Putih ini adalah Kamisato Ayaka, Cryo, seorang putih bervision Cryo, bersenjatakan sword. Kedua Chongyun ya, bisa dapat C1 Chongyun. C1 Chongyun apaan sih? Coba kita lihat dulu C1 Chongyun. Bisa dapat C1 C2 Chongyun lumayan lah ya. Ice Unleash ya, dimana serangan terakhir combo. Oke, lumayan. Nambah attack Cryo ya. Oh, oke, sip. Lumayan lah ya, bisa dapat ini ya lumayan. Bisa dapat Chongyun ya lumayan. Oke teman-teman, tapi sebelum kita gacha di banner nya Ayaka, saya mau nyampein ngasih tahu kalau di Epitome Invocation itu ada sebuah sistem PT yang baru, di mana itu adalah sebuah epitomize pet, di mana diperkenalkan di sini poin takdir ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh kita kan bakal ngegacha nih, saya batalin dulu. Kita kan bakal ngegacha bintang 5-nya ada Skyward Spine dan Miss Splitter Reforce, dimana kita harus memilih di antara dua senjata ini. Saya pilih otomatis Miss Splitter Reforce, dimana setelah kamu menentukan senjata pilihanmu, jika kamu menerima senjata bintang 5 yang bukan pilihanmu, jadi misalnya kita dapat apa Skyward Harp atau macam-macam, kamu akan mendapatkan poin takdirnya 1 nih ya. Ini poin takdir saya 0 dari 2. Setelah kamu mengumpulkan poin takdir yang cukup, artinya 2, senjata bintang 5 berikutnya akan menjadi senjata yang kamu pilih ya. Poin takdir kamu akan di reset setelah mendapatkan senjata. Nah, jadi kita harus pilih sesuai senjata kita. Jadi perlu mungkin kalau nggak hoki itu 3 kali lah ya. Bintang 5 senjata bisa kita dapatkan seperti ya, lumayan lah ya, mempermudah, tapi ini juga bisa jadi jebakan karena dari sini kita MiHoYo atau sistem mereka, komputer mereka bisa tahu oh kita pengennya Miss Splitter Reforge ya, bisa aja langsung dikasihnya Skyward Spine gitu ya, who knows ya, duit ya intinya ya. Oke, untuk Epitome Invocation-nya Miss Splitter Reforge untuk bintang 5, Skyward Spine untuk bintang lens-nya atau pole arm-nya. Ada Stringless ya untuk yang di up bintang 4-nya. Stringless GG sih, pengen Stringless juga kalau bisa dapat. Favonius Sword, Sacrificial Great Sword, Favonius Lens, Favonius Codex ya. Kalau bisa dapat The Stringless ya lumayan sih buat visual ya. Lalu di Wanderlust sama ya. Jadi untuk senjata nih saya jujur untuk riwayatnya hoki banget malah ya di senjata ini ya. Karena saya itu dapat Favonia itu di 6 ya ini ya. 1 2 3. Entar teman-temannya guys saya hitung dulu. 5 6 7 di 8. Bayangin di 8 enggak sampai 10 itu dapat Favonia ya teman-teman. Ini gacha terhoki saya. Dapat Favonia pedang paling kuat di Genshin Impact. Tapi kalau di jangan macam-macam kamu kalau di aduh sakit tuh. Malas ngelihatnya kalau di karakter ini. Saya ya ini kita lihat ya PT saya sudah berapa ya. 8 9 10 buset 6 12 gila 14 6 kali 13 ntar ya 6 kali 13 cuy. Udah berapa tuh cuy? Gila nggak dapet karakter bintang 5. Paling asik Bennett, Xingqiu, Visual ya. 6 kali 13 itu udah 78 cuy. Gila, tambah 2 80. Edian 80 belum dapat
karakter bintang 5. Jadi pasti nih saya punya 3925 Primogem ya. Itu berarti saya bisa ngegacha 24 kali ya. 24 kali ya, lumayan lah ya. Lumayan, pasti ini dapat karakter bintang 5. Nah, tapi pertanyaannya apakah itu Ayaka atau yang lain ya? Oke, kalaupun dapat Ayaka, teori bersyukur. Kalaupun dapat yang Red Off, ya siapa tahu bisa dapat Diluc, Eula ya, who knows ya. Kita coba ke penukaran Stardust dulu, siapa tahu bisa. Oh, ini 10 hari lagi cuy baru. Oke lah ya. 330 ini berapa sih? 1. Oke lah ya, kita langsung gasken aja, gasken. Kita sudah ada di tempat paling dingin di Dragon Spin bareng Chongyun. Karakter Cryo dingin semuanya dingin. Oke, kita langsung mencoba this is the moment of truth teman-teman. Apakah saya bisa mendapatkan Kamisato Ayaka atau saya mendapatkan Ningguang atau Chongyun deh, Chongyun. 300.925 ya. Satu itu 160 ya. Kita gacha satu-satu dulu ya, satu-satu aja ini kita hemat ya. Ya bisa langsung dapat. Oke, langsung bintang 5 emas gold. Hoki cuy, hoki, sumpah hoki. Wah, kecing, ampun, dapat kecing teman-teman. Holy crap, buset, baru sekali gacha sekali. Aduh, dapat yang Red Off teman-teman. Holy crap, kecing. Apakah aku harus bahagia, seneng, happy? Holy shit, kecing man. Bukan Ayaka man. Main DPS sih cuma. Aduh, aku maunya Ayaka. Mihoyo, kenapa kecing Mihoyo? Diluc harusnya atau aduh Eula, Ganyu. Holy crap, kecing. Holy crap, kecing. Elektro ya. Elektro main charge attack ya. Aduh, gila. Oh, speechless teman-teman. Speechless deh. Haruskah aku happy ya? Kecing ya teman-teman ya. Holy crap, kecing. Holy crap. Kecing, apakah aku harus happy? Kecing GG sih, GG. Kecing GG sih. Cuma banyak isunya kecing ini. Harus main Thunder Fury ya. Oke. Kecing, oke lah. Dapat bintang 5 teman-teman, akhirnya teman-teman. Kecing teman-teman. Ini belum tahu nih, saya harus happy. Aduh, speechless sumpah, speechless. Bingung kenapa kecing sih. Oke deh, kita coba 3.700. Terus kita coba 10 kali lagi ya teman-teman ya. Siapa tahu kita nggak tahu kan. Siapa tahu hoki dapat sedapat si Ayaka ya. Kita akan coba 10 kali di sini, lalu 10 kali lagi di senjata ya. Siapa tahu dapat Miss Splitter Reforce ya. Ya siapa tahu. Oke lah ya. Ayolah, give me. Aduh, terreset lagi cuy di 80. Buset, PT saya hancur banget di 80. Dapat kecing lagi ya. Reset lagi, oke lah. Kasih saya keajaiban Mihoyo please. 10 Ayaka Mihoyo. Ayaka, Diluc, Ganyu, Ayaka please. Oke, please. Mas. Mas lagi teman-teman, gila. Hoki, sumpah. Aduh, nggak mau lihat, sumpah. Dapat Ningguang, aduh, mati aku. Aduh, sumpah nggak mau lihat Ningguang. Oke, saya bersyukur. Aduh, apa nih Ayaka? Aduh, Ayaka kah, sumpah. Bintang 5 cuy, bintang 5 Ayaka nggak? Red on lagi nggak? Red off. Oh, holy
holy shit teman-teman. Aduh, gila. Aduh, dapat Ayaka teman-teman. Aduh, dapat 2 bintang 5. Sumpah. Ayaka. Let's go. Bebek Ayaka. Teori kecing. Aduh, apa nih yang di... Aduh, habis lagi semua resource. Ayaka apa kecing nih ya? Aduh, galau sumpah. Bersyukur teman-teman dapat kecing, dapat Ayaka dan Ningguang tadi ya. Holy crap. Dapat Yanfei juga. Chongyun nggak dikasih? Nggak apa-apa lah ya. Lala Ayaka teman-teman. Aduh, tadi lupa di screenshot ya. Lupa di screenshot coy. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Oke, dapat 105. Lumayan nih, bisa tukar apa? Oke, saya 2100 teman-teman. Apakah dengan 2165 ini saya bisa dapat Miss Splitter Reforce-nya ya? Oke ya. Tes langsung 10 deh ya. Distinguish juga gak apa-apa deh, ayo gaskan. Bisa-bisa nanti. Aduh, ungu. Stringless dong. Holy crap man, stringless man. Wah, gacha hoki nih. Dapat kecing. Wah, gacha hoki sumpah Ayaka. Wah, sumpah. Dapat lens lumayan lah ya. Waduh, Visual dapat senjata baru kamu Visual. Aduh, gila. Oke lah. Oke. Kita udah bisa ambil nih kan. Toko mana toko? Oke, bisa ini kan. Tukar lah ya. Satu kali. Last one teman-teman. Ayaka C1 lah ya. Tapi ini belum dapat pedangnya. Pedang lah ya, gaskan pedang. Emas gold. Nggak bisa terlalu berharap. Bisa berapa nih? Habisin di sini lah ya. Habisin di sini bisa 3 kali lagi pedang dong. Oke, ungu. Stringless R2. Favonius Codex lumayan. Lagi dong ya. Jangan diharap sudah. Last one. Give me Miss Splitter please. Ini bisa diharap. Holy shit man. Holy crap man. Gila, dapat 2 bintang 5. Nggak ada resource lagi. Saya bingungnya bukan ini ya teman-teman ya, tapi resource saya teman-teman. Welcome home baby. Ini dia teman-teman, Ayaka teman-teman. Gila kita kasih apa ya senjatanya ya? Ntar lah ya, kita cek ya senjatanya apa yang cocok buat dia ya teman. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu episode gacha kita sampai berdarah-darah teman-teman ya. Kita berhasil mendapatkan kecing ya teman-teman ya. Lalu kita dapat Ayaka dan juga kita dapat The Stringless ya teman-teman ya. Kita teori bersyukur dan kita saatnya mengupgrade karakter kita itu ya teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini biar saya makin semangat bikin videonya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ayaka sign out. Ciao.